Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Sophia Elmina bersama teman saya Elta Agustina akan memaparkan materi tentang antropologi hukum yang berjudul Antropologi Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu hukum yang dibimbing oleh Bapak Rifki Nurdiansyah MH. Kita masuki materi yang pertama. Satu, antropologi hukum. Antropologi hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. 2. Antropologi hukum sebagai sebuah disiplin ilmu hukum. Antropologi hukum merupakan cabang ilmu dari antropologi. Antropologi memenuhi 3 unsur utama sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu yang pertama ontologi, yaitu pembahasan tentang hakikat pengetahuan. 2. Epistemologi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapat pengetahuan. 3. Aksiologi, yaitu nilai moral pengetahuan. Untuk pengetahuan lebih lanjut, yang pertama ontologi. Sains adalah pengetahuan yang tertata secara sistematis. Sains mempelajari segala sesuatu sepanjang masih dalam lingkup pengalaman manusia. Objek sains ada 2, yang pertama objek material, dan yang kedua objek formal. Objek material terbatas jumlahnya, dan sains bisa memiliki objek material yang sama. Sains bisa dibedakan dari objek formal yang tidak sama, artinya di sini sains bisa memiliki objek formal yang berbeda-beda. Sains atau ilmu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu-ilmu alam, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda fisik. 2. Ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu yang mempelajari manusia dan masyarakat. Perkembangan ilmu sosial tidak sepesat ilmu alam, karena manusia tidak seempiris benda-benda alam. Selanjutnya, epistemologi. Sains diperoleh melalui metode sains atau metode ilmiah. Metode ini menggabungkan keunggulan rasionalisme dan empiris, kekuatan logika, deduksi, dan induksi, serta mencakup teori kebenaran, korespondensi, korehensi, dan pragmatik. Karena gabungan ini, sains memenuhi rasional sekaligus empiris. Selanjutnya, secara ringkas, metode ilmiah disusun menurut urutan sebagai berikut. A. Menemukan dan merumuskan masalah. B. Menyusun kerangka teoritis. C. Membuat hipotesis. D. Menguji hipotesis dengan percobaan, observasi, eksperimen, dan sebagainya. E. Menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh disebut teori. Selanjutnya, aksiologi. Pengetahuan yang diperoleh lewat metode sains bukanlah terutama untuk pengetahuan itu sendiri, melainkan sebagai alat untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah sehari-hari. Selanjutnya, pada dasar sains itu netral, atau setidaknya bermaksud untuk netral, dalam arti ia hanya bermaksud menjelaskan sesuatu secara apa adanya. Manfaat mempelajari antropologi hukum. Yang pertama, sebagai alat untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana manusia bereaksi terhadap hukum dan bagaimana hukum itu bisa diterapkan kepada manusia. Karena di sini posisi hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar belakangi oleh adat dan budaya. Yang ketiga, untuk mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat memahami.